Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polotus yang berbahagia, saya mengucapkan selamat memasuki tahun baru 2023. Semoga harapan-harapan dan upaya-upaya yang telah diperjuangkan di tahun 2022 bisa mewujud di tahun 2023. Polotus yang berbahagia, kali ini kita mengangkat sebuah tema yang lagi viral, yaitu seorang anak remaja, seorang belia, yaitu Fajar Setboy, seorang pria remaja kelahiran dari Suwawa, Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Provinsi Gorontalo, yang 1 minggu belakangan ini menarik perhatian banyak orang karena diundang di beberapa kanal YouTube para pesohor dan juga di beberapa channel TV. Kita melihat beberapa pesohor yang telah mewawancarai Fajar Setboy ini seperti Denny Cagur, kemudian Atta Halilintar, Dewi Persik, dan lain-lain. Namun sayangnya para pesohor tersebut belum memberikan nilai edukasi bahwa ada hal-hal juga yang mungkin tidak perlu dicontoh oleh remaja-remaja Indonesia, yaitu ketika Fajar mengatakan dia sudah melakukan percintaan itu sejak usia kelas 5 SD atau masih di bawah 15 tahun. Mungkin saat ini dia duduk di SMP, kelas SMP, berarti sejak SD dia sudah melakukan hal-hal yang mungkin tidak wajar bagi putra-putra Indonesia yang mungkin tidak patut ditiru. Nah, tapi dalam hal ini ada beberapa nilai edukasi juga yang akan kita angkat di tayangan ini sehingga menjadi perhatian atau bisa diambil, bisa dipetik dari nilai-nilai Fajar yang dianggap polos tapi ternyata yang punya kecerdasan. Nilai-nilai edukasi pertama yang kita ambil yaitu pertama, Fajar ini adalah seorang putra remaja yang mempunyai nilai komitmen, yang mempunyai nilai ketulusan. Sehingga ketika dia mempunyai pacar, seorang ayah atau ayin gitu, dan dia komitmen untuk menjaga hubungan tersebut sampai menempuh perjalanan jauh sampai 200 km, dan ternyata setelah ketemu di sana dia dihianati, seperti itu satu. Jadi artinya ada nilai-nilai komitmen, ada nilai-nilai ketulusan yang dibangun oleh Fajar. Nilai ketulusan itu ketika saat ini dia sudah menjadi viral, ketika dia sudah menjadi terkenal, ceweknya yang bernama Ayin itu ingin kembali, dia pun menerima. Jadi pertama nilai edukasi yang kita ambil, di samping mungkin ada nilai yang kurang baik tadi, katakan bahwa dia masih remaja tapi sudah bercinta-cinta, dan ini kurang bagus, tapi nilai edukasi yang kita ambil yaitu pertama dia punya nilai ketulusan, punya hati yang bersih, punya hati yang tulus. Seperti kalau kita melihat gubahan dari syair-syair lagu Dian Pramana Putra di tahun 86, yaitu Kau Si Putih Melati. Jadi mungkin Fajar ini mempunyai hati yang si putih melati, yaitu satu nilai yang kita perlu ambil, yaitu dia punya nilai komitmen, kemudian dia punya nilai ketulusan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, ternyata Fajar ini di samping kepolosannya itu mempunyai nilai kecerdasan. Nah, seperti kalau kita lihat di TikTok atau di YouTube, diwawancarai oleh beberapa pesohor tanah air. Misalnya ketika diwawancarai oleh Denny Cagur tentang bagaimana tentang usia, ditanyakan berapa bersaudara, siapa yang paling tua, ternyata jawabannya tidak nyambung. Ditanya berapa bersaudara, dijawab oleh Fajar Setboy ada 4, lalu siapa yang paling tua, dijawab ayahnya. Ternyata tidak nyambung, tapi dibalik kepolosan tersebut, dibalik dianggap dia tidak nyambung bahasa tersebut, sebenarnya Fajar sedang melakukan sebuah lawakan, ingin agar orang-orang tertawa, tapi itu dikemas dengan begitu orisinil, sehingga dianggap tidak dibuat-buat, dan ini menjadi viral di berbagai media. Nah, begitupun ketika diwawancarai misalnya oleh Brownies, sampai sang pewawancara Brownies itu ujung-ujungnya ingin ngajak kelahi kepada Fajar karena bahasa-bahasa yang tidak nyambung, tapi ternyata bahasa tidak nyambung itu sengaja mungkin didesain oleh Fajar dalam alam bawah sadarnya sehingga menjadi sebuah yang menghibur, sebuah yang membuat orang tertawa, orang terhibur itu. Nah, mungkin tidak disadari oleh para pewawancara. Nah, begitupun kedua, ada bahasa yang beda generasi. Kalau kita lihat Atta Halilintar yang mungkin masih berusia di bawah 40, ketika mewawancarai juga Fajar yang usia belasan tahun, hampir tidak nyambung juga. Jadi ketika ditanya, kenapa setelah di Jakarta, apakah mau jalan-jalan ke Bali? Lalu sang Fajar menjawab bahwa ya kita memperhatikan dulu kondom. Nah, di otak Atta Halilintar, wah kalau ke Bali bawa kondom, gawat ini buat anak belasan tahun, 15 tahun ini. Nah, ternyata bahasa-bahasa anak muda sekarang itu juga kadang tidak dipahami oleh usia yang di bawah 40 tahun seperti Atta Halilintar. Ternyata bahasa kondom itu adalah kondisi dompet. Dia harus memperhatikan kondisi dompet. Jadi ada nilai-nilai edukasi di sini yang harus digarisbawahi dari Fajar. Yang saya katakan tadi, pertama nilai ketulusannya, dia punya komitmen,
Kemudian dia sebenarnya sedang melawak, tapi dikemas dalam bahasa dalam tampilan yang orisinil, yang tidak dibuat-buat, seperti dia menangis, seperti dia membuat orang tertawa, dan dia dianggap bodoh dan polos, ternyata dia cerdas. Nah, itu kecerdasan yang pertama. Kecerdasan yang kedua, ternyata Fajar Set Boy ini bisa mengkapitalisasi, bisa mengakumulasi nilai-nilai kemalangan dia dalam usia yang masih belasan tahun ini, ketika dia ditinggal pacarnya, ketika dia diacuhkan itu. Lalu akhirnya diundang oleh beberapa stasiun TV, diundang oleh kanal YouTube para pesohor-pesohor tanah air. Itu tidak mudah orang seperti itu melakukan, mengkapitalisasi nilai-nilai kemalangan yang dianggap mungkin dianggap ya ini sebuah apes, tapi ternyata bagi dia menjadi sebuah keuntungan, dan sehingga dia terkenal, sehingga dia bisa mendapatkan nilai-nilai kapital dari kemalangan dia. Nah, ini yang perlu dipelajari, ini yang perlu dicontoh oleh remaja-remaja Indonesia, bahwa dalam kemalangan dia bisa menelangkan kapitalisasi sebuah nilai, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari tersebut. Nah, beda kalau remaja-remaja misalnya seperti yang dari Batu Raja, misalnya yang penyanyi terkenal di Yogyakarta itu, kemudian misalnya Zidane yang dari Palu, itu mungkin punya kemampuan tarik suara yang baik. Itu misalnya Triswaka yang dari Batu Raja sampai ke Yogyakarta terkenal, dia punya kemampuan lebih. Kemudian mungkin Zidane juga dari Palu, dia punya kemampuan tarik suara yang bagus. Nah, tapi seorang Fajar ini kan dianggap tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya dari sebuah kemalangan, hanya dari diputus cinta oleh seorang, ya ini cinta-cinta anak remaja ABG yang mungkin tidak patut ditiru, tapi bisa dikapitalisasi menjadi sebuah keuntungan yang membawa keberkahan bagi dia, seperti itu. Jadi ada dua nilai kecerdasan yang perlu digarisbawahi. Yang kecerdasan pertama, bahwa sesungguhnya dia sedang melawak, tetapi orang tidak paham, sehingga dia dianggap orisinil, dan bahkan para pewawancara itu sampai naik pitam, naik darah, sampai di brownies itu, ayo kita kelahi gitu. Nah, kemudian yang kedua, nilai kecerdasan yang ada, nilai-nilai kemalangan dia, keputusasaan dia, ditolak cintanya dia, itu dikapitalisasi menjadi sebuah keberuntungan. Yang hari ini Fajar menjadi seorang remaja 15 tahun dari sebuah kampung yang bernama Kecamatan Suawa, lalu terkenal di ibu kota. Nah, ini yang patut ditiru. Ya, yang saya katakan tadi, ada juga yang tidak patut ditiru, yaitu ketika dia dari masih kelas 5 SD sudah putus cinta, itu tidak bagus ditiru. Jadi nilai edukasi dari Fajar ini itu tadi, pertama ada nilai-nilai komitmen, nilai ketulisan, kebaikan hati, kemudian dia bisa mengkapitalisasi kemalangan-kemalangan dia menjadi sebuah keberuntungan. Jadi pelotos dimanapun berada, mungkin demikianlah tayangan ini. Semoga bisa ditarik manfaatnya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.